Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal bagian kedua tentang computational thinking. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang apa sih bilangan biner ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau komputer atau mesin itu nggak mengenal alfabet kayak A, B, C itu nggak kenal ya. Atau bilangan bulat kayak -1, -2, 1, 2, 3 itu nggak kenal. Maksudnya yang seperti ini ya, itu nggak kenal. Terus nggak kenal bilangan desimal, misalkan 3,5 atau 9,8. Nah, ini nggak kenal. Tapi mesin hanya mengenal dua digit angka aja, makanya disebut biner ya. Bi itu kan artinya dua ya. Berarti hanya mengenal dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Kalau di mesin, 1 itu merepresentasikan atau mewakilkan istilah hidup ya, berarti on ya. Misalkan aliran listriknya on, berarti dia 1. Kalau 0 itu artinya mati atau off. Ini on. 0 itu adalah off. Nah, jadi mesin atau komputer itu hanya mengenal dua angka ini. Nah, terus gimana caranya supaya bisa melakukan komputasi? Ya caranya dengan mengubah angka 1, 0 ini menjadi suatu barisan bilangan nih, 10001 diubah jadi desimal. Ya nanti kita bakal bahas lagi gimana cara mengubah biner menjadi bilangan desimal. Gak usah bilangan negatif dulu, yang negatif susah lagi. Kita ke desimal positif aja dulu. Desimal bulat positif aja kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita bakal bahas itu. Tapi untuk ke contoh soal biner, nanti kita akan ngebahas terkait apa itu baris dan kolom. Itu contoh soal itu ibaratnya kayak gimana sih kerangka berpikirnya lah untuk bisa memahami biner untuk teman-teman ya. Nah, sebelum itu saya akan mereview lagi tentang apa itu baris dan apa itu kolom. Misalkan teman-teman udah ibaratnya udah khatam lah ya, udah jago apa itu baris dan kolom, mungkin ini bisa di skip ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih, bukan lebih paham sih, kayak lebih pengen bisa bedain dah apa itu baris dan kolom, suka ketuker-tuker apa itu baris dan kolom, nah mungkin bisa ditonton di bagian ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, misalkan teman-teman itu disuruh sama gurunya teman-teman atau pemimpin kelas, ketua kelasnya teman-teman untuk semuanya eh, semuanya jangan berantakan kayak gini, semuanya coba bikin dua baris. Nah, kan pasti teman-teman bakal memanjang begini ya, bakal memanjang ke belakang begini. Berarti ini orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ngadep depan misalnya nih, ini ngadep depan nih. Ini pintu kelasnya. Nah, ini misalnya pintu kelasnya ya. Nah, ini apakah benar dua baris? Salah ya. Jadi selama ini bukan begini, ini bukan dua baris, tapi ini adalah dua banjar atau dua kolom. Tapi kan gak enak ya kalau ngomong semuanya susun barisannya jadi dua kolom, gak enak ya. Tapi enaknya adalah bilangnya dua banjar ya. Nah, jadi ini adalah dua kolom kalau misalkan di tabel itu ya. Nah, terus gimana kalau dua baris? Dua baris itu adalah begini. Nah, memanjang ke samping atau apa sih namanya sebutannya, horizontal. Horizontal itu kan menyamping ya. Kalau vertikal itu adalah kolom. Nah, jadi paham ya, ini adalah kolom, kolom atau banjar, ini adalah baris. Jadi baris yang horizontal yang begini nih, ini adalah baris. Kalau begini adalah kolom, gitu ya. Oke, paham ya untuk baris dan kolom. Sekarang kita bakal lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini saya punya tabel. Tabel itu kan adalah kumpulan baris dan kolom ya. Nah, di sini ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Yang ini ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Nah, PR kita ngapain? PR kita itu adalah gimana supaya kebentuk pola seperti ini. Sorry. Gimana supaya kebentuk pola seperti ini. Nah, ibaratnya ini yang warna kuning lampu lah ya, lampu nih. Ini yang abu-abu berarti lampunya padam gitu ya. Nah, gimana supaya polanya seperti ini? Gimana? Nah, maksudnya
supaya bisa kuning gimana? Kuning adalah irisan dari baris dan kolom. Kalau yang kuning ini berarti irisan dari apa? Irisan dari C warna biru jangan warna biru, oke. Ini kan baris ya, di sini baris, berarti ini adalah irisan yang bagian ini ya. Ini adalah irisan dari B1 atau 1B sama yang ke bawah nih, apa nih, kolom, berarti 1K. Nah 1K itu menghasilkan ini, gitu ya. Nah paham ya jadinya ya. Untuk yang ini gimana? Yang ini adalah hasil dari tabrakan dari 1B dan 5K ya, 5K di sini 5K. Nah ya, untuk yang ini deh terakhir untuk yang ini adalah tabrakan dari 5B dan tabrakan dari 5K. Bahasa kita tabrakan, tapi kalau bahasa matematikanya adalah irisan ya. Nah gitu ya. Jadi gimana sih kita punya kode, ibaratnya kode lah, supaya bisa kebentuk warna-warna seperti ini. Nah, nanti kita bakal punya kodenya ya. Kita coba aja deh dulu. Nah, PR kita adalah membuat kodenya supaya punya susunan pola seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba misalkan kita nyalahin, jangan nyalahin, misalkan kita punya kode, misal ya, kita punya kode 1K 2K, terus berapa lagi ya, 3K, terus 4K, terus 5K, terus 1B, terus coba udah ini dulu ya, kira-kira bakal warnanya gimana ya. Coba 1K kita nyalahin semua, 1K berarti ke bawah. Oke. Nah terus 2K kita nyalain semua. Oke, udah. Terus 3K. Oke, 4K. Terus nggak ada 5B ya, langsung 1B. 1B berarti yang tadinya nyala jadi mati. Kalau misalkan dia sebelumnya nyala, berarti dia ditabrak nih, 1B, set, ini kan 1B nih, set. Nah ini kan mati nih, berarti dia yang tadinya sebelumnya mati jadi nyala. Nah oke. Nah tadi susunan polanya sama kayak yang tadi nggak ya, masih belum. Coba gimana supaya susunan polanya kayak tadi. Berarti kita butuh supaya ini nyala, ini mati nih. Gimana nih caranya? Caranya kita tambahin lagi deh kode. Kodenya adalah, coba ini deh. Ini apa nih? 1K ya. Coba kita hidupin 1K. Set. Oke, 1K. Berarti kita, nah 1K kan berarti ke bawah ini ya. Nah ini yang tadinya mati jadi nyala. Set. Oke. Nah ini kan tadi nyala jadi mati. Set, 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 set. Nah oke. Udah ya. Nah udah begini, habis itu gimana supaya polanya ini nyala? Kan tadi di perintah awal ini nyala, ini mati, 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 ini nyala. Nah berarti kita perlu satu kode lagi. Kira-kira kode apa? Ayo ya, kode 5B. Nah jadi ibaratnya ada tumbal lah. Kalau misalkan kita nyalahi sebelumnya mati, kita jalanin program ini, maka nanti yang tadinya mati jadi nyala, yang tadinya nyala jadi mati, kayak gitu ya. 5B. Nah 5B berarti ini kan bagian 5B, yang bagian ini nih mati nih, berarti kita nyalahin soalnya kan sebelumnya mati gitu. Set. Dah. Terus 5B kan sepanjang bagian ini ya.
Nah, ini kan nyala nih, berarti dimatikan karena ada perintah 5B. Matikan, matikan, matikan. Nah, ini kan mati nih, berarti jadi nyala. Oke, nah berarti kita udah dapat kodenya ya untuk kayak pola yang diminta di awal. Nah, berarti kodenya adalah 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1B, 1K, 5B. Nah, itu ya. Nah, terus apa hubungannya sama biner? Nah, ini kita bahas nih apa hubungannya sama biner ya. Jadi kalau biner itu kalau misalkan kita hidupkan bagian ini, nanti kita perlu mematikan bagian lainnya. Supaya apa? Supaya memenuhi tujuan kita gitu. Ini kan juga sama. Untuk menghidupi lampu ini, berarti kita memerlukan matiin lampu yang ini gitu. Ini juga kita perlu hidupin. Kalau ini dihidupin, nanti ini mati. Jadi ada, kalau bahasa awamnya adalah tumbal ya, tumbal. Kalau bahasa komputernya adalah trade off. Kalau bahasa lainnya adalah jungkat-jungkit. Kalau misalkan kita ada bagian yang di atas, nanti ada bagian yang di bawah, itu kan pasti kayak gitu ya. Nggak mungkin dua-duanya bisa sih, kalau misalkan semuanya jadi seimbang itu mungkin. Cuma kan namanya jungkat-jungkit kan cenderung ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas apa itu biner. Nah, ini adalah pengantarnya ya. Oke, nah sekarang kita bahas biner. Singkat aja ya. Misalkan saya punya angka, oh gini aja. Ada susunan angka 1, 0, jangan 1, 0. Saya punya saya punya begini. Ini ibaratnya kotak lah, lemari atau rak atau apalah itu. Nah, ini harus kita isi, ini harus kita isi dengan angka 1 dan 0 gitu. Nah, ini ditelan aja dulu ya sama teman-teman ya. Di bagian sini adalah 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Nah, pertanyaannya gimana caranya komputer bisa mengubah angka yang tadinya 1010 jadi bilangan bulat. Misalkan angka 5 misalkan. Gimana caranya supaya jadi bentuk angka 5? Caranya adalah kita jumlahkan angka-angka di sini. Nah, 2 pangkat 0 berarti itu adalah angka 1 ya. 2 pangkat 0 itu kan 1. Coba misalnya teman-teman belajar perpangkatan, 2 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah berapa? 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 4 adalah berapa? 16 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan gimana supaya jadi angka 5? Nih, apa sih namanya? Dari angka 1, 2, 4, 8, 16 yang memungkinkan jadi angka 5 adalah penjumlahan berapa tambah berapa yo? Apakah 16 tambah 8? Gak mungkin, kebablasan. 4 tambah 2 kebablasan juga, 8 tambah 4 kebablasan. Nah, dari kombinasi angka-angka ini gimana supaya angka 5? Nah, ayo kita jawab ya. Pertama kita jawab dari bagian ini dulu deh. Bagian ini. 2 pangkat 4 memungkinkan gak jadi angka 5? Gak mungkin kan, berarti jadi 0. 2 pangkat 3 mungkin gak jadi 5? Gue bablasan, 8 tambah berapa yang isinya? 5, berarti nolin aja ya. 2 pangkat 4 mungkin gak? Mungkin ya, berarti kita isi 1. Itu ya cara ngisinya ya untuk biner ya. 2 pangkat 1 mungkin ya, tapi kan 4 ditambah 2 6, berarti gak mungkin dong, berarti 0 gitu. Nah, terakhir 4 ditambah 1 mungkin gak? Iya, 4 tambah 1 5, berarti ini di 1. Nah, jadi binernya adalah 5. Binernya 5 adalah 0 0 1 0 1. Nah, inilah yang akan dibaca oleh komputer. Nah, gitu ya. Ayo kita coba lagi deh. Kita coba lagi angka berapa ya? Ini saya hapus dulu. Hapus.
hapus. Oke. Belum hapus. Nah, ayo kita coba lagi angka, misalkan angka ini deh, 22 terakhir ya ini ya, 22. Nah, angka 22 itu penjumlahan berapa tambah berapa? Ya nggak tahu, nanti kita coba ya. Kita coba dari angka yang paling besar, yaitu 16. Mungkin nggak jadi 22? Mungkin ya, soalnya kan 16 kurang dari 22. Berarti kita isi 1. Oke? Nah, terus kita geser ke sebelah 8. 16 ditambah 8 mungkin nggak isinya 22? Nggak mungkin ya, jadi kebablasan 24. Berarti ini kita nolkan, gitu ya. Nah, terus 16 geser ke samping. 16 ditambah 4 apakah kurang dari 22? Iya ya, soalnya 16 tambah 4 kan 20. Masih kurang dari 22, berarti kita isi 1. Gitu. Terus sebelahnya 16 ditambah 4 20. Nah, ditambah 2 22. Pas ya, berarti diisi 1. Nah, kalau udah pas berarti udah, kita nggak perlu lagi ngisi, berarti 0 di sini. Nah, karena udah keisi semua, 1 0 1 1 0 adalah representasi dari angka 22. Maka pola bilangan dari 1 0 1 1 0 adalah biner dari 22. Nah, inilah yang dibaca oleh komputer gitu. Nah, itulah dari biner ya. Jadi biner harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dinolkan, harus ada yang disatuin. Nggak boleh kita misalkan mau bikin 22, udahlah semuanya satu semua, nggak bisa. Kita harus ada yang dikorbankan, berarti ini ada yang 0. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kalau kita ngisi biner dari sini nih, bagian kanan? Nggak bisa ya, itu malah bukan nggak bisa, jauh lebih susah. Kita harus mengisi di bagian yang sebesar-besarnya dulu nih, di bagian kiri gitu. Nanti di kiri, nanti kita baru ke sebelahnya, terus dijumlahin apakah melebihi dari 22. Kalau melebihi, maka kita nolkan gitu. Berarti jangan diikut sertakan nih dalam penjumlahan 22 ini gitu. Geser lagi, kalau dia melebihi jangan, tapi kalau masih kurang, misalkan kayak 16 tambah 4 itu 20, maka jadi angka 1 gitu. Oke, sampai sini aja ya untuk pembahasan biner. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.